Ya, nggak selamanya gambar padi festival bla 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 itu ternyata relevan. Ya, film yang menang banyak award di tahun 2024 ternyata disappointing. Ya, Yohana. This is the movie I'm gonna talk about. Dan kalau belum nonton filmnya dulu, baru balik ke sini karena video ini isinya spoil semua isi filmnya, and I'm gonna criticize this movie based on my knowledge lah yang cuma seupil itu doang. Oke, kita mulai dulu ya. Sebenarnya kenapa nonton film ini, karena menarik. Ya, kita punya premis yang ditawarin dari trailernya, itu ada seorang biarawati yang aku sih asumsinya dia bukan dari Sumba, dan dia ditugaskan ke sana mengabdi gitu ya. Ada satu tugas utama, yaitu kasih donasi ke wilayah terdampak suatu musibah. That's it. Selama perjalanannya dia mengalami kegoyahan iman, dan semua orang aku yakin mengalami itu juga ya, to some extent. Okay, but what is so special about this? Maybe yang pertama yang special adalah biarawati itu perempuan. Ya, dan dia bisa quote unquote menaklukkan apa yang sosial biasanya lekatkan pada laki-laki. Misalnya di budaya Sumba itu ada yang naik kuda gitu ya. Terus ternyata si Laura Basuki ini bisa naik kuda itu dan bisa menjualnya. Oke, jadi dia bisa quote unquote ya deconstruct social stigma yang ada di Sumba sana. Sebenarnya beberapa poinnya menarik banget gitu loh ya. Tapi ada yang bikin benar-benar kecewa gitu. Bukan ada yang bikin, tapi banyak yang bikin benar-benar kecewa. Pertama adalah tentang timelinenya. Aku nonton ini sama my girlfriend. Pacarku juga bingung, ini timelinenya gimana gitu. Ya, she is bukan orang yang memang loadingnya lama gitu ya nonton film. Tapi alasan kenapa dia mempertanyakan itu adalah karena memang plotnya nggak rapi. Jadi alur maju mundurnya ini oke lah, I get the point, dia pingin mencoba try to play with the time, with the plot hole ya, coba depan ke belakang gitu ya. Ketika ada diskusi di masa kini, di trace back ke responnya di masa lalu. Ini tuh kayak nonton preman pensiun gitu ya. Si karakter A ngomong apa, tiba-tiba dijawab sama karakter B yang lagi telepon sama orang lain. So the timeline is understandable, but the execution is not, it's worse than preman pensiun actually. Ya, dan aku gak tahu kenapa itu dipertahankan sepanjang film. Ya, oke lah, kalau dia 2-3 kali, I get the point. Okay, no problem. But it's like 5, 7 times, 10 times, I guess. Aku gak ngitung juga ya. Tapi loop yang bolak-balik ini, I don't think this will give memorable impressions. Unless memorable impression to mock the plot line. Yang kedua, dialog. Yeah, this is why I hate so much about movie capturing the East culture, atau mungkin itu juga istilah yang jelek ya. Capturing the culture of people from Sumba, to be specific. Kenapa? Karena film-film ini yang seperti Yohana ini cuma capturing orang-orang di Sumba. Mereka nggak representing orang-orang di Sumba. Kenapa? This the most personal thing that I hate about this movie adalah dialog. Oke, Yohana katakanlah dia dari luar Sumba. Interaksi dengan Yohana kita pakai Indonesia formal, that's fine. Karena memang mungkin Yohana tertahu toh bahasa Sumba gitu misalnya. Jadi possible. Oke, tapi interaksi antara si Alice sama si Victor itu ngapain harus dipakai Indonesia formal? Si polisi yang punya kepala polisi di cabang itu, dia apa sih namanya itu, polsek itu ya misalnya, sama bawahannya, why dia harus pakai bahasa Indonesia formal juga gitu ya. Apa interaksi antara orang di situ, kenapa selalu terdengar kaku semua? Oke, apakah terlalu takut gitu ya kita memperkenalkan bahasa dialek orang-orang di Sumba sampai harus dipaksa ditranslate ya? Antar interaksi antar warga di sana pun kenapa harus dipaksakan seperti itu? Lebih menarik lagi, you bring their native language, their native swearing misalnya ya. Mereka kalau mengumpat itu, kalau miso itu kayak apa, itu ambil aja. Kenapa ya? That's our culture. We represent their culture. We represent the society, how they interact with one another gitu. Ya, dan aku akan ngobrol tentang capturing the culture ini tadi. Ya, pertama dialog ya. Oke, catat itu. Yang kedua adalah the movie is so ambitious. It's so damn ambitious with shallow
discourse. Oke, kenapa aku bilang capturing? Karena tadi bahasa. Kedua, kenapa dia capturing doang? Karena dia mencoba menangkap di Sumba itu, terutama ya, bukan di Indonesia Timur. Di Sumba itu ada banyak kriminalitas. Ya, jual produksi alkohol, exploiting children. Oke. Terus juga ada kriminalitasnya adalah nyuri ya tadi ya, nyuri, exploiting children, mempekerjakan anak di bawah usia, terus polisi yang korup, terus pernikahan underage yang dipaksakan, terus ada isu tentang biarawati keluar gitu ya, si Malu. Terus sepertinya dia juga ada tendensi untuk I don't know whether is bisexual atau lesbian ya, karena si Malu akhirnya pengen dengan yang perempuan yang mendapat perlakuan tidak senonoh. Itu juga ya, ketujuh, perlakuan tidak senonoh laki-laki di sana. Oke, dan juga judi di Sumba 8 lah at least. My notes adalah ya sekitar 8 lah. 8 tangkapan fenomena sosial di film ini, dan semuanya hanya tangkapan. Without explaining why mereka melakukan itu, kenapa ada child labor ini. Of course, I go against child labor, but please kindly explain kenapa di film itu anak-anak bekerja di usia yang tidak seharusnya. Oke, kan kondisi sosial bla bla bla. Yeah, but can you elaborate it in the movie, please? Ya, jadi terlalu banyak problematika sosial yang pengen disuarakan, tapi nggak bunyi gitu, karena cuma ditangkap doang. Ya, ini persis kalau aku baca pakai Spivak gitu ya, Gayatri Spivak. Can the subaltern speak? No, di film ini the subaltern cannot speak. The subaltern must speak in the language of the dominance. The subaltern must speak in the language of urban people. Orang Sumba harus berbicara dan hanya bisa berbicara dan hanya akan didengar ketika menggunakan bahasa Indonesia. It's total bullshit. Okay? That's why I don't like this movie. Dan ya itu tadi ya, too many social problems. Okay, mereka tidak represent ya isu-isu itu. Ya, dan masalah seperti itu nggak unik juga di Sumba. Hampir semua Indonesia pun juga ada pencurian, underage labor, ya, polisi korup, ya hampir ada di seluruh wilayah, tergantung degree of corruptnya seperti apa. But that's nothing special. Jangan-jangan justru kita pinjam Edward Said ya, mengeksotisasi Sumba gitu. Kita dengan gaze kita, dengan tatapan orang urban, dan mungkin juga dominan kita di Jawa, kita menatap apa yang terjadi di Sumba ini sesuatu yang parah, full of criminality gitu ya. Karena apa? Karena apalagi kita terbiasa nonton film Global South tuh biasanya gradingnya kuning. Ini kenapa juga kasih grading kuning? Ya, itu kan kayak stereotip ya. Grading kuning itu adalah grade film-film Mexico, ya, film-film Colombia, pokoknya Global South yang kriminal-kriminal kuning. India juga beberapa gitu. But why? Yohana harus juga ikut grading kuning. Kenapa gak yang lain gitu? Ya, oke lah, mungkin pemilihan estetika dari sutradara atau mungkin sinematografernya. And cinematography adalah the only thing shines the most and steals our attention. Tentang gimana dia ngambil shot scenery-nya, itu memang menarik banget. Dan pertanyaannya adalah, aku bisa bilang itu menarik, tapi menarik pada tingkat apa? Menarik menurut siapa? Jangan-jangan Yohana ini cuma tontonan yang bisa membuat orang-orang yang ada di luar Sumba merasa senang, merasa please ya, mata kita termanjakan dengan estetika alamnya. Jangan-jangan kita mereduksi Sumba adalah ya suatu alam doang. Culture yang di situ kita hilangkan karena kita hanya capturing doang. Kita tidak menggambarkan the society within that area gitu. Jadi sinematografi yang oke itu ya membuat kita ya jatuh cinta, ya Sumba ini keren banget. Oke, tapi orangnya kok kayak gini. Jadi I don't know, this movie is kind of like inflicted. Ya, dan mungkin aku juga mulai muak gitu ya dengan gimana beberapa film di wilayah waktu Indonesia Timur dan Tengah sana itu ya, yang menggunakan waktu itu, mereka sering hanya direduksi pada tingkat estetika aja gitu. Budayanya hilang.
Jadi jangan-jangan mereka ambil shoot di sana hanya untuk nyari tempat lanskapnya, tapi tidak benar-benar ingin mengangkat their local knowledge, their local value, their suffering maybe. Ya karena in this world, not in this world lah, in this country lah, unjust itu kan masih banyak sekali. Kenapa nggak coba ke sana? Gitu. Yeah, that's why I hate this movie. Okay, ya itu tadi ya, cinematography juga. Jadi a lot of things that I don't really enjoy when I watch this movie, and I sounded very fiery when I talk about this movie because this movie is, yeah, I don't know, it's just such a waste of potential, another waste of potential. Ya karena terlalu banyak yang pengen digarap. Bahkan ada satu dialognya malu, kamu nggak bisa membantu semua orang, kamu nggak bisa memuaskan semua orang. Ya ini pertanyaan buat si sutradaranya juga, kamu nggak bisa mengangkat semua isu, ya kamu nggak bisa ngangkat tapi cetek semua gitu. This is just my reading ya gitu. Ya tapi kalau teman-teman ada yang suka dengan film ini, Yohana coba share juga kenapa teman-teman suka, yang elaboratif tapi ya. Dan kalau tidak suka dengan review yang aku kasih, coba juga pinpoint alasannya apa supaya kita juga bisa memahami kondisi atau tren ini ya, yang mengangkat isu-isu di wilayah Sumba ya, NTT NTB itu kan banyak ya film-film di sana. Women from Rote Island juga dari sana, Marlina juga dari sana ya. Coba teman-teman share juga pengalaman ketika nonton ini, jadi kita bisa memperkaya our discourse itu. Yeah, this movie, I rated this movie 1.5. Dan temanku tanya kenapa kasih 1,5, and this is the answer. Even though my girlfriend rated this movie 2.5 out of 5. Yeah, she's so kind because Laura Basuki saves this movie. Only Laura Basuki saves this movie. That's all. Thank you very much for watching. See you in my next videos. Bye bye.